Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Stepaniesti dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 17076250037. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ada orang yang jarang ibadah tapi hidupnya kelihatan baik-baik aja, rezekinya lancar, bahkan bisa dibilang lebih enak dibanding orang yang rajin ibadah. Terus muncul pertanyaan, ini adil nggak sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu sebenarnya nggak bisa dijawab dengan hanya pakai logika. Jadi, disinilah ijtihad mempunyai peran penting. Di video kali ini, aku bakal bahas apa itu ijtihad, kenapa ijtihad dibutuhkan, dan gimana ijtihad membantu kita memahami fenomena kehidupan sehari-hari. Jadi, yuk kita bahas pelan-pelan. Secara sederhana, ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh para ulama untuk mencari jawaban hukum atau penjelasan Islam terhadap suatu masalah yang tidak dapat dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Artinya, ijtihad itu bukan asal pendapat, tapi hasil dari proses berpikir yang panjang, mendalam, dan bertanggung jawab. Ijtihad dilakukan dengan menggabungkan dalil agama, logika, serta kondisi nyata di masyarakat. Karena zaman itu terus berubah, berkembang, dan masalah manusia juga semakin kompleks, maka dari itu ijtihad menjadi jembatan antara ajaran Islam dan realita kehidupan. Ijtihad bukan hal yang baru dalam Islam, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ijtihad sudah dilakukan. Rasulullah memperbolehkan para sahabat menggunakan akal dan pertimbangan mereka ketika tidak menemukan jawaban langsung dari wahyunya. Islam sendiri tidak menutup ruang berpikir, justru Islam mendorong umatnya untuk mencari kebenaran dengan cara yang bijak. Selama ijtihad dilakukan oleh orang yang berilmu dan dengan niat yang baik, maka usaha itu tetap bernilai ibadah. Lalu, siapa sih yang boleh berijtihad? Penting banget dipahami, ijtihad bukan untuk semua orang. Yang boleh berijtihad adalah mujtahid, yaitu orang yang mempunyai pemahaman mendalam tentang Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan ilmu hukum Islam. Ini penting supaya ijtihad tidak disalahgunakan untuk membenarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Jadi, ketika kita mendengarkan sesuatu pendapat agama, kita juga perlu melihat ini hasil ijtihad siapa dan dasarnya itu apa. Dalam sejarah Islam, ijtihad punya beberapa bentuk. Ada ijtihad dari imam mazhab yang merumuskan hukum secara luas, dan ada juga ijtihad yang masih mengikuti metode mazhab tertentu. Di zaman sekarang, banyak dilakukan ijtihad kolektif, yaitu hasil musyawarah para ulama dari berbagai bidang, seperti dari bidang agama, ekonomi, kesehatan, dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling dekat dalam kehidupan kita. Tadi di awal, aku sempat menyinggung fenomena, yaitu orang yang jarang ibadah tapi hidupnya kelihatan penuh kenikmatan. Sebagian orang pasti langsung menyimpulkan bahwa ibadah itu nggak terlalu berpengaruh. Padahal di dalam Islam fenomena ini dijelaskan melalui pemahaman yang lebih mendalam. Melalui ijtihad para ulama, kita mengenal konsep seperti istidraj, yaitu kondisi di mana seseorang terus diberi kenikmatan dunia bukan sebagai tanda ridha Allah, tapi sebagai ujian atau penundaan balasan. Tanpa ijtihad, konsep seperti ini itu sulit dipahami secara utuh, karena tidak selalu dijelaskan secara eksplisit di dalam suatu ayat atau hadis. Contoh lain dalam kehidupan modern adalah masalah transaksi digital, pinjaman online, atau teknologi medis.
Semua itu tidak ada di zaman Nabi. Tapi melalui ijtihad, para ulama mencoba menentukan mana yang sesuai dengan prinsip Islam dan mana yang perlu dihindari. Artinya, ijtihad membantu kita dengan tidak asal menilai, tapi memahami sesuatu secara lebih adil dan lebih mendalam. Ijtihad membuat Islam tetap relevan di setiap zaman. Tanpa ijtihad, ajaran Islam bisa terasa jauh dari kehidupan nyata. Dengan ijtihad, umat Islam diajak untuk berpikir, merenungi, dan tidak gampang menghakimi. Kita belajar bahwa tidak semua hal yang terlihat nikmat itu berarti baik, dan tidak semua ujian berarti keburukan. Ijtihad mengajarkan keseimbangan antara iman, akal, dan realita. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa ijtihad adalah salah satu cara Islam menjawab persoalan hidup yang terus berkembang. Melalui ijtihad, Islam tidak hanya menjadi ajaran ibadah, tapi juga pedoman hidup yang mampu menjelaskan fenomena sosial, moral, dan kemanusiaan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang ijtihad dan membuat kita lebih bijak dalam menilai kehidupan. Terima kasih sudah menyimak dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.